Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, ataupun kalian menonton podcast ini, terutama untuk dosen saya terhormat, Ibu Gertika Ramasari. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Lidiawati Eka Saputri, selaku host dalam podcast ini. Kali ini saya akan membahas tentang media sosial. Di sini sudah ada 3 narasumber. Silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, saya dari Prodi DKV, NIM saya 75 2002 01. Oke. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Jaka Pratama, di DKP, NIM-nya 75 2010. Terima kasih. Nama saya Yusdin Rahman, NIM saya 20.003. Oke, semuanya dari mahasiswa Ars University ya. Ya udah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut kalian, apa sih media sosial itu gitu? Oke, silahkan dimulai dari Rizky dulu ya tadi. Boleh mengutarakan pendapatnya? Gimana? Menurut saya, media sosial itu adalah media atau aplikasi untuk kita dapat bertukar informasi secara online. Jadi mungkin dari Bang Jaka, gimana Bang Jaka? Menurut saya, sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, dan berbagainya. Oke, gitu ya menurut Bang Jaka ya. Kalau dari Bang Yusin gimana nih Bang Yusin? Media sosial adalah media online yang menduduki interaksi sosial media sosial yang menggunakan teknologi berbasis web. Contohnya seperti apa tuh? Media sosial tuh. Contoh aplikasi Ya, boleh. seperti Instagram, WhatsApp, dan game online. Gitu ya, buat komunikasi gitu ya. Iya. Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap kehidupan sehari-hari? Dimulai dari Bang Jaka dulu deh, gimana pengaruh media sosial di kehidupan sehari-hari? Betul, kita mudah berinteraksi dengan banyak orang, bisa memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah intinya. Oh, gitu ya. Dari Bang Rizky, gimana Bang Rizky? Menurut saya, tadi itu apa pertanyaannya teh? Bagaimana pengaruh media sosial terhadap kehidupan sehari-hari? Menurut saya pengaruh media sosial pada kehidupan sehari-hari itu kita lebih cepat bertukar informasi ataupun kita dapatkan informasi dari orang dengan cepat. Boleh contohnya gimana tuh? Contohnya kita bertukar pesan lewat WhatsApp, terus kita melihat berita-berita di Instagram kayak gitu, Bu. Highlights mungkinnya di Instagram. Oke, dari Bang Yustin gimana nih Bang Yustin? Penyebaran informasinya lebih cepat. Lebih cepat, instan gitu ya? Iya. Dibanding TV itu gimana. Oke, langsung ke pertanyaan berikutnya. Manfaat dari media sosial ini menurut kalian apa aja sih gitu? Boleh siapa dulu yang jawab? Oh, saya dulu. Gimana? Manfaat media sosial. Boleh dari Bang Rizky dulu gimana? Menurut saya manfaat media sosial itu untuk kita melakukan interaksi kepada orang-orang dengan tidak adanya batasan jarak ataupun sebagainya, seperti kita langsung dari online gitu. Iya ya, langsung gitu ya. Gak usah pakai surat menyurat gitu kayak dulu mungkin ya.
Tapi gak tahu ya, soalnya saya Iya, gak betul. ngerasain gimana. Oke, dari Bang Jaka, gimana Bang Jaka? Nah, memperluas sebuah bisnis ya dalam perusahaan bisa berdagang, Oh iya, bisa bikin berniaga. bisnis gitu ya di sosial media. Oke. Langsung ke pertanyaan keempat. Menurut kalian apa sih etika dalam bersosial media? Boleh dari Kang Yusdin dulu apa? Etika berkomunikasi seperti jangan berkata kasar. Mm-mm. Apalagi? Boleh. Seperti tidak memprovokator. Provokator. Memprovokatif. Oke. Dari yang lain gimana nih? Menurut saya, tadi itu apa? Lupa orang. Etika dalam bersosial media. Etika dalam bersosial media itu menurut saya pribadi tidak mengandung sara ataupun tidak 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 membawa-bawa ras ataupun suku gitu. Jadi kita tidak boleh rasis gitu. Gitu ya. Bijak lah gitu ya. Saya izin menjawab. Oke. Menurut saya kenapa setiap makin kesini tuh makin besar gitu ya dikarenakan fitur-fitur yang disediakan tuh semakin bertambah, semakin canggih gitu. Mengikuti seiring berjalannya waktu tuh makin makin banyak lah itu apa fitur-fiturnya. Makanya si perangkatnya tuh makin makin sini makin canggih, makin besar gitu. Gitu mungkin ya. Makin canggih teknologinya ya. Kalau dari yang lain gimana? Ada tambahan? Sama. Oh sama. Dari Bang Jaka gimana Bang Jaka? Media komunikasi berteknologi tinggi lebih menyenangkan dan memberikan hiburan bagi audiens. Ya kenapa gitu? Mengapa media sosial mengalami perkembangan dari zaman ke zaman? Jadi lebih apa? Bisa Lebih efisien gitu. memperkuat eksistensi informasi mungkin. Oh iya benar iya benar. Boleh. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada dampak penggunaan media sosial di bawah umur? Anak-anak di bawah umur menjadi lebih sering di rumah gitu. Jadi kurang berinteraksi sesama apa sih seumurannya gitu. Jadi nggak interaksinya tuh nggak secara langsung, malah cuman di HP doang, dari game doang gitu. Iya, kurang bersosialisasi mungkin ya. Iya. Gitu. Ada tambahan? Mungkin dari rekan-rekannya gimana? Meningkatkan risiko cyberbullying. Oh iya, benar. Gitu ya. Mungkin kayak dikatain bocil atau gimana mungkin ya. Iya. Oke. Ada tambahan lagi? Dampak buruknya itu anak itu lebih malas, kayak malas-malasan gitu untuk belajar, karena inginnya apa itu mau main HP aja gitu, mau belajar. Iya sih. Boleh langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara mengatasinya gitu orang-orang yang kecanduan media sosial? Boleh nih dari Bang Rizky dulu. Dengan cara memegang HP-nya tuh atau menggunakan HP-nya tuh
sesuai dengan kebutuhan aja gitu, jangan terlalu sering gitu kan. Iya, sewajarnya aja mungkin ya Kang ya. Iya betul. Kayak belajar online gitu. Soalnya kan sekarang lagi masih belajar online ya. Itu. Yang lainnya ada tambahan? Memperbanyak sosialisasi di kehidupan nyata. Contohnya apa tuh Kang? Sosialisasi. Contohnya seperti berinteraksi dengan orang tua, teman. Oh, bisa. Dari Bang Jaka mungkin ada? Mungkin harus banyak-banyak nongkrong lah sekarang. Nongkrong gitu ya, sama sesamanya. Biar Oh gitu. nggak lupa sama HP. Lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana fungsi media sosial dalam kehidupan kalian jika dilihat dari komunikasi personal, apakah lebih efektif atau tidak? Jadi kalian komunikasi di media sosial itu efektif atau enggak gitu? Boleh? Siapa dulu yang jawab? Bang Jaka ya? Bang Jaka gimana? Menurut saya itu tergantung pemakaiannya sih. Gimana tuh maksudnya? Usernya. Kalau di Bang Rizky gimana Bang Rizky? Menurut saya efektif tidak efektif ya. Kalau efektifnya tuh kita dapat bertukar informasi dengan cepat gitu. Kita tidak perlu samperin ke rumahnya atau menunggu beberapa hari, itu tidak perlu gitu. Contohnya tuh kayak chat di WhatsApp gitu kan, langsung kekirim, langsung diterima gitu, bisa tindak balik langsung. Tidak efektifnya tuh kita jadi kurang bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Itu ya dari pandangan Bang Rizky. Mungkin dari Bang Justin ada tambahan? Relasi dengan cepat dan luas. Oh gitu ya. Langsung ya instan gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Apa kekurangan dan kelebihan sosial media dan bagaimana cara menggunakan sosial media dengan bijak? Boleh nih, siapa dulu? Saya dulu. Boleh. Gimana tuh? Bisa saling menjalin silaturahmi dengan cepat. Oke, apalagi? Bisa mendapatkan teman lebih banyak. Oke, gitu ya. Temannya gak cuma di lingkungan itu saja gitu ya. Iya. Bisa di seluruh dunia. Dari Kang Rizky, gimana? Kekurangannya tuh kita jadi kurang berinteraksi gitu. Orang-orang di sekitar kita. Kelebihannya tuh lebih cepat bertukar informasinya, sedangkan cara menggunakan sosial media dengan baik dan benar tuh menurut saya pribadi tidak mengandung sara ataupun yang berbau provokasi ataupun sebagainya gitu. Jadi enjoyin aja gitu ya. Enjoy. Iya. Oke, dari Bang Jaka ada tambahan Bang Jaka? Jangan posting konten asal-asalan. Misalnya apa tuh asal-asalan tuh? Kayak di TikTok tuh joget-joget itu nggak jelas. Paragoy. Oh gitu. Iya. Kayak prank-prank gak jelas gitu kan. Iya, gak bermanfaat gitu ya menurut Bang Jaka ya. Oke, mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.